Halo, udah lama gak buat podcast, udah lama gak upload di YouTube. Tiba-tiba membuka email, ternyata ada yang mau, bukan yang mau sih, kayak ya minta kejelasan atau minta perspektif dari gue, pandangan dari gue. Ya, gue pernah ngalamin, bukan pernah sih, bahkan sampai sekarang, nggak sekarang juga, dulu juga pernah. Maaf pelak balik ngomong. Ya pernah jalan juga komitmen selama 3 tahun. Dan dia nanya apa aja tadi, gue lupa deh. Bentar lihat cu. Dia bilang, "Kang harus buat konten tentang komitmen dong. Menurut lu komitmen itu apa? Percaya atau enggak adanya sebuah komitmen? Apakah komitmen itu penting? Dimana sebuah hubungan antara dua kepala jika salah satunya tidak percaya komitmen, apa bisa dikatakan sebagai hubungan toksik? Atau malah sebaliknya, sorry. Gue kayaknya butuh penjelasan tentang komitmen. Kalau dibilang toksik, apa ya? Enggak langsung ke toksik dong, kita jelasin dulu ya. Menurut gua komitmen itu adalah lebih sulit daripada pacaran. Ya karena kita berkomitmen tanpa sesuatu yang jelas gitu, maksudnya hubungannya kan statusnya kan nggak ada. Kita pengen dapetin kepastian, ya memang walau kepastian itu tidak ada, yang kita punya hanya percaya sama harapan, tapi seenggaknya kita bisa lah gitu memiliki sesuatu hal, bukan memiliki seseorang tanpa harus menamakan sesuatu yang dijalin itu. Ya biasanya kan pacaran gitu. Dan ngomong-ngomong juga, gue nggak terlalu banyak juga pengalamannya di situ. Yang gue jalanin juga itu aja mungkin. Dan dari tadi kan tadi malam kan gue post di Instastory soal surat yang dikirim di email itu, dan ada beberapa omnivora yang ngebales, yang dia keluarin pendapat dia. Nah ini contoh salah satunya. Maybe komitmen itu kayak orang saling mencintai tapi gak mau pacaran. Lebih ke lo gak boleh jadi milik orang lain, dan kedua pihak pun sudah berjanji untuk tidak berkomunikasi sama cowok atau cewek lain. Komitmen itu ada, buktinya banyak yang memilih komitmen daripada pacaran. Komitmen itu bisa dibilang penting dan bisa dibilang gak penting, juga berbalik kepada diri sendiri. Jika yang tidak mempercayai komitmen atau tidak mau berkomitmen, orang itu tidak bisa dijudge toxic, karena mungkin orang itu punya alasan tersendiri. Yap, memang salah satu kenapa ada beberapa orang yang tidak percaya komitmen, menurut gue karena punya trauma masa lalu. Kayak pernah juga mikir yang berstatus yang jelas pun pacaran gitu, itu bisa berantem hebat besar dan akhirnya bubar. Apalagi yang komitmen kayak gini, ya kan? Tapi dibilang toksik enggak juga, tergantung juga gitu. Lu mau menjalin komitmennya sama siapa dulu. Di pacaran, kalaupun lu pacaran tapi orangnya nggak beres atau ada toksiknya, ya sama aja gitu, nggak ada bedanya. Satu lagi, gue dapet pendapat juga. Katanya di sini, bentar. Oh ya, komitmen itu menurut gue toksik sih, semacam kayak ngegantungin perasaan. Nanti salah satunya kalau ada yang punya pacaran kan repot juga. Misal mau marah, mau ngelarang, jadi kayak nggak punya hak, nggak bisa luasa kayak pacaran. Gue pribadi sih mending pacaran sekalian. Terus deh, nggak usah bodoh. Komitmen itu berlaku buat orang yang benar-benar siap, benar-benar kuat. Kebanyakan dijalin
dijalanin sama orang yang umurnya 24 tahunan, itu pun berujung nikah. Kalau masih 18 sampai 21 tahun, itu hubungannya juga kayak labil. Toh aku memang juga makan hati terus, kalau nggak siap mah mending nggak usah. Bentar, ada lanjutannya, tapi gue bahas yang pertama dulu, yang paragraf pertama. Kata dia, menurut pengalaman dia, komitmen itu menurut gue toksik sih. Nanti malah satunya kalau ada yang punya pacar kan repot juga. Nah yang gue pikir, jadi kalau gitu nggak komitmen dong. Tergantung juga, maksudnya komitmen itu adalah kita buat kesepakatan sama orang, sama yang mau kita jalan komitmen ini. Nah kita kompromiin tuh di situ. Ini kita mau komitmen soal apa aja nih. Kita nggak boleh jalin hubungan lain sama orang, nggak boleh apa. Nah itu yang komitmen. Kenapa gue bilang tadi kita harus sama benar-benar orang yang tepat? Ya karena memang komitmen itu adalah megang janjinya gitu. Kita berkomitmen, jadi membuat kesepakatan yang tidak boleh dihianatin. Jadi ya dibilang kayak apa ya tadi katanya, kayak satu-satunya kalau ada yang punya pacaran kan repot ya. Jadi itu sama aja dong gitu, kayak selingkuh, karena kan dikhianati juga. Dan dia bilang dia punya hak, nggak bisa leluasa kayak pacaran, misal mau marah, mau ngelarang. Kalau menurut gue bahkan yaitu kalau termasuk dalam komitmen lu dan sama-sama setuju dengan kesepakatan gitu, dengan usulan yang itu, misalnya lu boleh cemburu, lu boleh ingetin atau perhatiin gitu, ya kan? Ya kali gitu komitmen cuman perhatiin, peduliin, kasih sayang. Masa yang bahagia aja yang dikasih gitu. Terus kalau yang kesedihan nanggung sendiri, oh enggak dong. Itu bukan berhubungan lah namanya, berhubungan aja dua orang. Masa pas sedihnya ditanggung sendiri, nggak bisa gitu juga. Dan dia bilang komitmen itu pada umumnya orang yang berumur 24 tahun itu kan berujung nikah. Kalau masih 18 sampai 21 tahun itu hubungan juga kayak labil. Betul, memang pada umumnya itu adalah hubungan yang lebih serius, yang lebih mau ke jenjang serius. Bahkan komitmen itu adanya setelah pacaran gitu, kayak dia pacaran terus bikin komitmen. Nah itu kayak gitu juga ada dan berujung menikah. Ya memang komitmen memang harus begitu. Kita harus punya tujuan, kita harus jelasnya mau kemana. Ini kalau nggak bertujuan, buang-buang waktu jadinya gitu. Ya kali mau jalanin aja dulu. Enggak, komitmen tuh nggak bisa dibilang kayak gitu. Itu udah beda lagi. Kalau jalanin aja dulu tuh kayak lu harus sama gua, lu nggak boleh sama siapa-siapa. Tapi kita nggak berhubungan sama sekali, kita nggak terikat apapun. Kayak nggak mau bertanggung jawab tapi mau enaknya aja, nggak kayak gitu. Dan katanya di umur 18 sampai 21 tahun biasanya memang labil. Iya betul, memang labil. Kita belum bisa berdamai aja sama diri sendiri itu sulit, apalagi berdamai sama kekurangan orang lain. Ngertiin perasaan dia atau mahamin perasaan dia, kita belum terlalu juga. Sama diri sendiri aja belum beres, kok mau ngeberesin orang lain? Itu sulit loh. Ya memang kita tidak bisa menerima atau mengerti diri kita sepenuhnya, enggak. Cuman seenggaknya kita paham, kita tahu kalau kita tuh bisa konsisten enggak sama apa yang kita jalani. Kita bisa nggak memulai sesuatu hal itu dan nggak lari dari sesuatu hal itu. Terus paragraf keduanya tadi, kalau mau komitmen itu dipikir-pikir dulu.
ini soal hati, soal perasaan. Kalau dimainin juga nggak enak, sayangin dirimu sendiri, nanti jatuhnya malah kayak bertarung dengan isi kepala kamu, merusak mood sendiri, dibenerin sendiri, nyalahin diri sendiri, dan habis itu berdamai lagi sama diri sendiri. Ingat ya, komitmen itu gak main-main. Melibatkan perasaan gak cuma main, gak cuma nyari senengnya doang, ya kan? Komitmen itu gak cuma nyari senengnya doang, gak segampang kamu bilang komitmen yuk. Enggak. Kalau dibilang toksik, ya siapa yang kamu ajak komitmen gitu? Dia bisa gak menjalanin apa yang kalian sepakatin? Kalian udah harus punya visi misi yang memang kalian sama-sama setuju untuk mengejar visi misi itu. Ya contohnya menikah. Ya agak topik yang berat ya. Umur saya yang baru maba udah diajak menikah. Tidak. Berat juga ternyata. Intinya komitmen itu enggak segampang yang kalian pikirin. Gue dulu mikirnya komitmen mah gampang, jalanin doang, nggak apa-apa. Ternyata enggak. Kita bakal bingung sendiri sama diri kita. Kita mau sayang sama orang, tapi dibatasin karena status kita nggak jelas. Dibilangnya pacaran ya enggak, dibilang teman biasa juga enggak, dibilang teman deket juga enggak gitu. Jadi suka bingung kalau ditanya. Terus kalau misalnya ditanya sama teman-teman yang baru kenal gitu kan, lu udah punya pacar belum? Ya biasanya bilang kalau gua enggak. Ya karena malas jelasinnya komitmen atau jelasin yang lainnya, malas aja. Terus kalau soal ketoksikannya itu adalah kayak seolah-olah diri kita tuh bebas karena kita cuma komitmen, bukan pacaran. Padahal komitmen itu lebih berat dari pacaran. Ya karena kita memegang janji-janji tadi. Kita nggak boleh melanggar janji-janji tadi. Namanya juga berkomitmen. Buat janji, buat keputusan sesuatu hal, terus diputuskan dan sama-sama setuju, sudah gitu. Ya sama-sama mengajarkan menghargai sebuah apa hal yang disepakati, juga menghargai pasangan kita yang komitmen itu juga berhubungan sama setia juga lah. Kalau kamu berani komitmen, berarti kamu berani juga membagi sesuatu hal yang gak nyaman di kamunya. Misalnya kita harus gini nih, dia kompromi kan, kita harus bagi waktu kita. Kapan waktu kita buat chattingan, kapan waktu kita buat ngelakuin diri sendiri, contohnya me time gitu kan. Nah kamu harus setuju juga tuh, nggak harus juga dikompromiin dulu, cuman dia nyamannya juga gitu. Terus kamu usulin juga apa yang kamu nyaman di dianya. Dia bilang tadi kan nyamannya kan ya punya waktu buat ada waktunya buat chattingan atau buat berkomunikasi atau hal lainnya, quality time lah sama kamu, juga ada me time-nya. Ya kamu harus terima itu. Kamu nggak bisa nuntut banyak hal dan dia juga nggak bisa nuntut banyak hal. Jadi ada keselarasan di situ. Nyatuin dua kepala buat satu jalan, buat di kaki yang berbeda lah gitu. Itu yang sulitnya. Apalagi toksiknya tuh kayak ya dia menggampangkan komitmen tadi. Yang dibilang komitmen tapi dianya pengen jalanin aja dulu. Dia nggak mau bertanggung jawab sama janji-janjinya. Nggak segampang itu boy. Ya paham anak. Aduh kucing gue udah marah. Udah itu mah. Udah maklum. Bye. See you. Sorry kalau intronya kalau penutupannya nggak jelas. Tapi ya intinya gitu. Kalau mau ajak komitmen,
silakan aja. Tapi kalau misalnya dia nggak mau, jangan dipaksain, ya. Karena apapun yang berujung paksaan hasilnya nggak akan maksimal.